Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan dan topik kita adalah wujuhul mukhatabat fil Qur'anil Karim. Arah dari setiap ayat yang menjadi khitabnya Allah Subhanahu wa taala diarahkan kepada siapa dan apa saja jenis dan ragamnya. Disebutkan di dalam buku referensi kita 3 macam. Ada 33 macam. Fi Ulumil Quran, karya Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah yang wafat 794 Hijriah. Yang pertama khitabul am al-muradu bihi al-umum. Khitabnya yang sifatnya umum, yang am maksudnya juga untuk umum. Seperti firman Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha la yazlimun nasa syai'an. Jadi dikatakan kenapa Allah tidak berfirman innallaha bikulli syai'i alim. Digunakan nakirah. Ini menunjukkan umum. Yang kedua sebaliknya, khitabul khas wal muradu bihi al khusus. Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran, akafartum ba'da imanikum. Dalam surah At-Taubah juga ketika menceritakan wajib zakat emas dan perak, hadza ma kanastum li anfusikum. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ini perintah dia. Perintahnya tapi litahqir al-umum. Khitabnya khusus, tapi maksudnya adalah umum. Seperti ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa. Dimulai ya ayyuhan nabi. Tapi sasarannya adalah semua. Sama dengan ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Nanti kajian usul fikihnya apakah khitab untuk nabi hanya untuk nabi saja ataukah khitabnya untuk nabi juga untuk umatnya. Nanti jumhur ulama mengatakan untuk semuanya. Ya, kecuali nanti dari mazhab Zahiri. Daud bin Ali Az-Zahiri mengatakan itu khusus hanya untuk nabi, tidak untuk umatnya. Ya, tidak untuk umatnya. Jadi ini ada apa? Ada kelemahannya. Ya, walaupun ada alasan ketika ayat berapa? Ayat 50 dari surah Al-Ahzab. Ya, di ya Iwan Nabi sampai dengan bawahnya wamra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi ayatnya awalnya ya ayuhan nabi, tapi di bawahnya ketika meminang ya atau nikah yang disebut dengan hibah. Hibah itu memiliki tapi tidak pakai ewak, tidak ada ganti ruginya. Jadi kalau ada ganti ruginya namanya jual beli untuk pemilikan sesuatu. Tapi kalau tidak namanya hibah, pemberian. Kemudian yang keempat, khitabul am wal muradu bihi al khas. Dia umum tapi maksudnya khusus. Misalnya ayat surah Al-Baqarah ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya, sama dengan orang yang bodoh itu atau tidak. Yang kelima, khitabul jins. Menyebutkan manusia, ya ayyuhan nas, jinsun nas la kullu fardin. Ya, dia berlaku untuk semua manusia.
Ada khitabun nau macamnya. Ya jenisnya juga tapi macam. Ya Bani Israel itu khusus. Yang Israel itu adalah anak daripada atau keturunan Nabi Allah yang. Kemudian yang tujuh ada Kitabul Ain. Kitabul Ain ini dikhususkan. Sebutkan siapa dia. Ya Adam uskun anta juga jannah. Begitu juga ya yang lain-lainnya. Nah, kita tidak bilang yang khusus ya Muhammad, tidak ada. Tidak kita temukan ini sebagai apa? Takriman wa tasrifan lin Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi khusus untuk Nabi dipanggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Ta'ziman lahu wa tabjilan. Taksisan bidzalika amman siwa sallallahu alaihi wasallam. Ada ini pujian. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya untuk orang-orang Madinah. Membedakan antara penduduk Mekah yang masih di antara mereka itu yang tidak beriman. Ya ayyuhan nas itu biasanya ya. Nah, kenapa? Dasarnya itu adalah perintah itu. Ya ayyuhan nas, orang-orang kafir juga ya dibuatkan untuk mereka itu. Kemudian yang ketujuh, yang kesembilan, kita ya ayyuhan ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadiru. Jadi di dalam jangan apa menyampaikan uzur asal kuliah ayyuhal kafiru. Kemudian disebutkan juga memalingkan memalingkan kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam wa qatiluhum hatta la takuna fitnah dan seterusnya. Itu kemuliaan. Nanti ketika orang-orang mukmin memasuki surga, nanti penjaga surganya ya raja apa malaikat apa? Kalau yang nakuti itu malaikat Malik ya yang tidak pernah tersenyum. Ini malaikatnya malaikat Tuhan. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin aminin. Dalam surah Az-Zumar juga ada wasiqal ladzina rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Betul Pak Alidin. Kemudian ada lagi juga khitabnya iya enggak. Ya, tadi disebut dengan zam, ya, panggilan tapi untuk penghinaan. Misalnya apa? Ya, di dalam surah Al-Mu'minun juga ada Kak Rojim. Nah, Rojim itu artinya dilempari, ya, terkutuk. Auzubillahi minasyaitonir kalimat. Ya, dihina. Ada lagi yang tahakum. Tahakum itu olokan.
ejekan. Ya, misalnya tadi kita sebutkan juga ya zuk indaka aziz. Ya, karena waktu itu dia mengatakan kepada Nabi ya bahwa Allah itu katanya perintahkan dia menyampaikan aulaka fa'aula summa aulalaka fa'aula, melepas bajunya dari dengan tangan kaitannya ya ya dia sampai Abu Jahal dan musuhnya. Yang 13 kita khitabulnya satu, lafaznya satu. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Insan disebutkan. Ya, insan itu jamak. Ya, tapi yang disebutkan adalah satu. Ya, satu. Ya, maksudnya. Begitu juga. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus. Ar-rusul di sini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi kitabul wahid bil alqiya fi jahannam. Yang dimasukkan di sini adalah penjagaan. Yang ke-16 kitabul isnain bilafdil wahid. Dua, tapi lapasnya satu. Famar rabbukuma ya Musa. Ya siapa Tuhan? Berdua ini maksudnya di sini redaksinya satu. Ya Musa. Ya siapa Tuhan? Berdua itu siapa? Ketika dijawab nanti Allah, Fir'aun tidak menerima itu, nah maka dibunuh. Ya, dibunuhnya naka. Aku akan penjarakanmu. Nah, penjaranya Fir'aun itu diceritakan itu hanya di bawah tanah. Nah, penjaranya di bawah tanah, dimasukkan ke bawah tanah, tidak ada yang namanya udara. Jadi kalau dimasukkan ke bawah tanah, ditutup, selesai. Mati dengan sendirinya. Tidak bisa nafas. Ya, maka dikatakan la'as junannaka. Aku akan penjarakanmu. Maka Nabi Musa terus berfirman, qala awalam ya'tik, sesuatu yang bisa ini, katanya qala na'am fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Ya, baru ditunjukkanlah yang namanya mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Yang ke-17 sebaliknya khitabul jam'i bila wahid juga. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min amr. Perbuatan di sini. Khitabnya diarahkan kepada siapa? Kepada Nabi. Ya, karena Nabi menunjukkan ada 3 perbuatannya untuk umatnya, dimasukkan di situ, Nabi disebut sendirian. Begitu juga di dalam ayat afatatma'una ayyu'minu lakum. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Yang ke-18 khitabul ain wal muradu bihi ghairu. Siapanya itu, tapi yang dimaksudkan adalah taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Khitabnya untuk Nabi. Tapi yang kan adalah orang yang beriman kepada Allah secara keseluruhan. Karena Nabi
adalah orang yang bertakwa, kana taqiyan. Itu juga ayat yang lain, contohnya banyak sekali. Yang ke-19 itu khitabul i'tibar. Jika menceritakan Nabi Allah Saleh, ya bagaimana yang terjadi kepada kaumnya, fatawalla alaihim wa qala ya qaumi laqad ablaghtu risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Ini setelah terjadi kehancuran. Ya, kalau kehancuran, ya, mereka baru sadar. Sebelumnya mereka tidak sadar. Dakwah disampaikan, dari kanan keluarkan dari telinga kiri. Ya, maka seperti dikatakan untuk apa? Untuk perang Badar dulu itu. Wallahi ma antum Maaf, motivasi, Prof. ya motivasi memberi. Hmm, Prof, maaf, Prof. ya, Izin, putus lagi ya. suaranya putus-putus, Prof. Mungkin boleh Hmm. saran di off-cam aja kameranya biar lebih jernih. Oh gitu. Iya, Prof. Takwa, ya itu akan ada jaminan tambahan. Ini cerita ketika peperangan Badar ini ya. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Yang jadinya 3.000 menjadi 5.000. Kemudian ada khitabut tanfir. Tanfir itu lari. Ya, lari. Harus tinggal dari itu. Di surah Al-Hujurat itu la ya'lah ma'akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ada di sini ada berapa? 6 sifat ya yang kalau kita ya menjadikan apa yang disebut dengan al-ukhuwah al-imaniyah dalam ayat 10 itu, maka dalam ayat 11 dan 12 disampaikan harus yaskhar qaumun min qaumin. Asa kemudian kedua wala talzu anfusakum. Yang ketiga wala talzu bil alqab. Yang keempat istanibu katsiran minadh dhanni. Imnya wala tajassas ba'd. Ayuhib kamu ataukah kamu masih juga tahan seperti itu? Maka turun ayat yang berikutnya nanti, ya ayyuhannas inna khalaqna min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan akan merusak dan itu adalah khitabut tahannun wal isti'taf. Tahannun wal isti'taf artinya kasih sayang. Ya, ada di situ ada rasa kasih sayangnya. Maka difirmankan oleh Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jadi jangan berputus dari rahmat Allah. Kenapa?
Karena orang yang berputus dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai keimanan. Maka dalam ayat lain, la tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah idal qaumul kafirun. Jadi ada kasih sayang. Kemudian ada lagi khitabut tahbib. Khitabut tahbib ini ada semacam kasih sayangnya juga, cintanya. Ya, ini ceritanya Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya. Beliau berdakwah ke sana kemari, ternyata di dalam rumahnya sendiri ayahnya tidak beriman. Ya, maka menjadi bahagian daripada pelajaran ceritanya Nabi Allah Ibrahim itu. Dalam surah Asy-Syu'ara dijelaskan tuh, watlu alaihim naba'a Ibrahim idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum idz tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu bal wajanna aba'ana kadzalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdamun. Enggak bisa jawab lagi. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Nah, ada rasa apa? Ya wahai orang tuaku, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat? Ya. Kemudian ada lagi yang ke-29, khitabut ta'jiz. Ta'jiz itu melemahkan. Ya, melemahkan. Maka nanti ada pembahasan kita al-i'jaz. Jadi melemahkan. Mereka tidak percaya. Tapi ketika diminta untuk mendatangkan seperti itu juga tidak bisa. Fa'tu bi suratim min misli falyatu bi haditsim misli. Ya, falyatu bi asyri suwarim mislihi dan seterusnya. Jadi mereka tidak mengakui Al-Qur'an itu, maka Al-Qur'an menantang sebagai mukjizat, ada namanya at-tahaddi. Ayo buat 114 surat. Falyatu bi haditsim mislihi. Tidak bisa, turun 10 surat. Bi asyri suwarim mislihi. Tidak bisa juga. 1 surat. Tidak bisa juga. Kemudian yang ke-30-nya tahsir. Talahuf. Ya, talahuf ini apa? Merasa dia rugi. Rugi sia-sia. Ya, kul mutu biqaidikum. Ya, matilah. Suka ngamuk-ngamuk, matilah dengan ngamuk-ngamuknya itu. Kemudian ada kebohongan. At-takdzib. Ya, qul fa'tu bit-taurat fatruha in kuntum shadiqin. Ya sama. Taurat mukjizat. Mereka tidak percaya. Iya, buat juga seperti itu. Tidak bisa. Kemudian ada lagi khitabut tasyrif. Khitabut tasyrif. Ya, disampaikan dengan istilahnya, kalau dikatakan qul itu artinya ucapkan. Ucapkan itu adalah kemuliaan yang Allah sampaikan, ya, bahwa itu adalah satu kemuliaan untuk umat ini. Disampaikan tanpa ada perantara. Kenapa? Supaya kita bahagia dengan kemuliaan yang diberikan itu. Yang ke-33-nya itu adalah khitabul ma'dum. Khitab yang diarahkan kepada yang tidak ada. Tapi dia sebetulnya mengikuti keberadaannya itu. Seperti ya Bani Adam. Bani Adam maksudnya siapa? Penduduk-penduduk pada masa itu. Sesudahnya juga masuk Bani Adam. Ya,
ya ada juga sama. Ya, karena itu dari kitab yang pada Adam itu masalah. Begitu juga yang sering, ya sering kita apa? Kita ketika bulan puasa Allah tidak berfirman ya ayyuhan nas. Karena kewajiban dikenakan ibadah berpuasa, maka tidak merasa lapar, tidak merasa haus, dan tidak ngomel dia. Kenapa saya tidak makan? Kenapa saya tidak minum? Seperti orang-orang yang lain. Sementara keimanan yang menjadi basicnya itu, dia tidak lapar, tidak haus, tidak makan, tidak minum, karena dasar keimanannya. Tapi kalau yang tidak punya iman, melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu sebagai sesuatu yang mentertawakan dia. Ya, seperti yang terjadi dulu. Allahyarham Menteri Pendidikan Malaysia, ya, Profesor Dr. Abdurrahman Yaakob. Setelah dia selesai menjadi menteri, diminta dia mengajar bahasa Inggris di Cambridge. Dia laksanakan tugas itu. Nah, di Cambridge itu mahasiswanya beragam. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, macam-macam lah. Ketika datang, dia ceritakan, ketika datang musim Ramadan, orang-orang muslim itu berpuasa. Ditertawakan itu oleh orang-orang yang non-muslim. Kan ditanya, kamu tidak makan, tidak minum? Tidak. Lah, katanya, ngapain? Bodoh kalau gitu. Orang kita diciptakan itu untuk makan, untuk minum. Sudah mau berpisah, teman-teman yang non-muslim tadi itu dipanggil sama teman-teman yang Islam. Kata mereka, dengarkan. Baik-baik. Tadi kamu mengatakan karena bodoh. Betul kata. Dengerin. Yang bodoh itu bukan kami, tapi adalah kamu. Dengerin ya, dengerin. Pulang dia mikir, kok saya yang dibodoh-bodohkan, padahal saya makan, saya minum. Mereka yang bodoh seharusnya. Sampai malam itu tidak tidur. Pagi-pagi kuliah, didatangi teman-teman kita yang muslim tadi. Saya mau tanya, apakah kalian semalam ketika mengatakan saya bodoh dan kamu bodoh-bodohkan saya, itu memang benar, kata. Itulah yang benar. Yang bodoh itu kamu. Kami ini yang pintar. Akhirnya dia bertanya, kamu kalian berpuasa akan tidak minum. Itu apa? Ya, tetap melaksanakan kami. Kami tidak buat-buat. Itu adalah aturan agama. Terus apakah ada hikmahnya, katanya? Ada masalahnya kalau tidak ubah, maslahatnya. Apa hikmah kamu tidak?
Jelas saya. Nah, kata kawan-kawan saya yang lain, kami bisa menjelaskan kamu tidak berpuasa seperti kami. Jadi kamu juga harus tidak makan. Perlu tahu apa hikmah di balik kami tidak berpuasa, tidak makan, tidak minum. Oke lah, saya mau coba besok pagi mau seperti kalian. Kita mulai kapan kita boleh makan, boleh minum. Oke lah, saya sama kalian diajaklah makan sahur, sudah mulai ya, sahur mulai jam setengah 6, enam tiga puluh. Sedang kita yang muslim, dia sudah kebingungan ini, biasa makan biasa minum, tidak makan tidak minum, dia awasi dan harus tadi. Kamu yang jawabnya, saya baru tahu katanya nikmatnya air itu, karena dengan airnya luar biasa. Kata teman-teman kita hanya itu, belum, kamu belum merasakan nikmatnya saya. Jadi bagaimana? Besok puasa lagi, besok lagi. Bingung dia, besok dia sudah mati dia. Apa hikmahnya? Oh, dia bilang begini. Yang ketiga, apa hikmahnya? Akhirnya dia merasakan bahwa memang di balik perintah puasa itu ada hikmah yang dirasakan, maka dia langsung kan temannya yang muslim tadi, tolong katanya saya masuk Islam, media dakwah. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah mulainya dengan ya ayyuhallazina amanu. Tadi persaudaraan minuna ikhwan. Bagaimana kita memelihara persaudaraan itu? Yang dasarnya adalah keimanan. 11 tapi dan Siti Hawa, Allah ayyuhallazina amanu ya ayuhan nas innakum min
waja'alakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum alimun khabir. Jadi wahai manusia, kami jadikan kamu, kami ciptakan kamu dari laki dan perempuan, Adam dan Siti Hawa, waja'alakum baik. Kami jadikan kamu berpuak, bersusu. Ini kan kenapa Allah akan lagi hukum pencipta menjadi ada. Kalau ja'alnakum, penciptaan dari yang sudah ada menjadi ada. Ya, sama dengan firman Allah awal surah apa? Surah ada khalaqnakum, ada ja'alnakum. Jadi khalaqnakum dari belum ada menjadi ada, kalau ja'alnakum dari yang sudah ada menjadi ada. Ya, ini yang disebut kemarin dengan al-wujuh wa nazair. Nanti kita akan mulai membahas nanti pertemuan selanjutnya itu dengan istilahnya ilmu, ya, ilmu yang terkait dengan qiraat, ilmu Al-Qur'an. Jadi dimulai dengan al-lahajat. Ya, al-lahajat. Al-lahajat ini kalau bahasa kita nanti disebut dengan istilah dialek. Ya, dialek. Nah, sejauh mana nanti dialek Al-Qur'an itu, ya, dialek Al-Qur'an itu dipengaruhi oleh bacaan. Bacaan. Jadi namanya al-lahajat. Lahajat ini berapa bahasa Al-Qur'an itu diturunkan. Kemudian apa yang nanti yang dimaksud dengan ahrufus sab'ah. Kemudian baru bicara dengan qiraat dan lain-lain terkait. Nah, nanti yang lahajat ini, ya, lahajat ini memang kita berbicara tentang suku. Ya, suku bangsa. Orang Arab sukunya macam-macam, maka lahjahnya, dialeknya juga macam-macam. Ya, seperti kita. Kita disebut dengan istilah negara kepulauan, banyak sukunya, banyak bangsanya, juga banyak dialeknya. Dialek satu suku dengan suku yang lain tidak sama. Nah, orang Arab juga begitu. Nah, ilmu lahajat ini masuk dia dalam pembahasan nanti ilmu al-ansab. Ya, tentang keturunan. Suku itu dari situ. Ya, syu'uban wa qabail. Nanti ada namanya qabilah, ada namanya sya'ab. Apa bedanya? Maka muncullah nanti yang disebut dengan suku itu, ya, nanti suku itu orang Arab itu sukunya berapa banyak. Nah, nanti ada buku khusus nanti untuk menambah pengetahuan kita, ya, yang nanti ditulis oleh namanya Abduh Ar-Rajihi. Abduh Ar-Rajihi ini menulis sebuah buku dengan judulnya Al-Lahajatul Arabiyah fil Qiraat Al-Qur'aniyah. Al-Lahajatul Arabiyah fil Qiraat Al-Qur'aniyah. Nanti dimulai dari penjelasan, ya, apa yang disebut dengan asal bangsa Arab itu nanti disebut dengan istilah ada Qahtaniyun, ada Adnaniyun. Qahtaniyun itu artinya dari Bani Qahtan.
suku Qahtan. Nah, Qahtan ini nanti dibagi dua oleh mereka. Qahtan namanya ada Qahtan bin Abir, bin Sam bin Nuh. Di Qahtan bin Abir bin Sam bin Nuh, nanti ini sampai kepada Nabi Allah Nuh. Anaknya Nabi Allah Nuh namanya Sam. Yang satu lagi Qahtannya Ibnul Humaisa. Ibnul Humaisa ini lanjut ke atasnya bin Ismail bin Ibrahim. Ya, bin Ismail bin Ibrahim. Berapa sya'abnya, berapa qabilahnya, berapa fakhidnya, itu nanti di dalam ilmu ya dialek itu yang dijelaskan secara rinci oleh Abduh Ar-Rajihi itu. Nanti sejauh mana nanti pengaruh daripada dialek itu, ya mereka tidak sampai ratusan seperti kita ya. Kalau kita lebih lagi itu, berapa itu? Suku ini hampir 800, 700 sekian suku. Jadi kalau punya dialek-dialek sendiri, ya berapa ini? Nah, mereka juga nanti ada pengaruhnya nanti. Dialek itu dalam bacaan Al-Quran. Maka al-lahjah tidak bisa dipisahkan dia dari ilmu qiraat. Ya, nanti juga yang tidak bisa dipisahkan juga dari qiraat, nanti sabdanya Nabi, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan, itu 7 huruf. Nah, 7 huruf itu apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Ada juga yang nulis al-ahrufus sab'a al-Qur'aniyah. Berapa? Ternyata apa yang dimaksud dengan huruf itu? Berapa huruf? 7 huruf itu lebih dari berapa puluh pendapat. Ada dikatakan 40 pendapat. Dengan alasan-alasannya. Nah, ada nanti salah seorang ulama juga menulis khusus saja dari 40 pendapat itu dipilihnya 10 pendapat yang kuat dengan argumentasinya masing-masing. Diberi judul Al-Ahrufus Sab'ah Al-Qur'aniyah. 7 huruf Al-Quran itu. Apa hikmah di balik itu? Ya, apa hikmah di balik itu? Ya, nah kita sudah saya terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Menjadi hikmah di balik qiraat sab'ah. Nanti kenapa qiraat sab'ah yang disebut dengan mutawatirah itu? Apa hikmahnya? Itu nanti ada tulisan-tulisan menambah wawasan dari referensi yang dijadikan sebagai bahan acuan di dalam silabus yang kita pakai. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya? Ini putus-putus dulu. Cukup ya? Cukup, Prof. Cukup, Prof. Cukup ya? Ya. Iya, Bapak. Banyak. Insya Allah Ya. nanti kita lanjutkan kembali memasuki al-lahjah. Ya, al-lahjat. Nanti saya kirimkan buku-bukunya nanti yang terkait dengan al-lahjat itu. Ya, ada beberapa buku. Nanti bisa menjadi bacaan selain daripada ya kitab yang dijadikan sebagai silabus kita. Mohon maaf ya, sinyalnya kurang bagus. Ya, Prof. Ya, Prof. Iya, Lagi sinyalnya. hujan. Iya, hujan Iya. ini. Di sini sudah mendung, sudah ini sekali itu. Cuman tidak ada geledek-geledeknya. Oke ya, sehat selalu insya Allah. Iya, Prof. Terima Makasih banyak. kasih. Terima Sama-sama, kasih. Prof. Iya. Iya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh.